Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan ngajian kitab tasawuf Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Al-Allamah Kiai Haji Muhammad Nawawi bin Umar bin Arbi Al-Bantani Al-Jawi, syarah terhadap kitab Matnu Bidayatil Hidayah karya Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Mutawafa Sanah 505 Hijriah, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ghazali. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa bi isnadina al-muttasil an masyayikhina jazahumullahu anna khairan. Dengan sanad kami yang bersambung kepada pengarang kitab, pada Syekh Nawawi Banten sampai ke Imam Ghazali, yaitu dari guru kami Syekh Sa'ad Rizik Jawis Al-Hasani, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani, dari gurunya Al-Muammar Syekh Muhammad Ma'sum bin Ahmad Lasem atau Mbah Ma'sum, ayahnya Kiai Ali Ma'sum yang mengarang kitab Amsilah Tasrifiyah. Ya, itu yang dipakai di pondok-pondok itu karangannya ayahnya Kiai Ali Ma'sum, putranya beliau Kiai Ma'sum. Beliau dari waliullah Syekh Abu Imran Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan atau Syekh Khalil, dan Kiai Jam'an bin Ma'mun Tangerang. Dari gurunya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Syekh Tanara. Anil Muammar Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Ashi Al-Falimbani. Anis Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Anis Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri. Anis Syekh Muhammad ibn Al-Ula Al-Babili. Anis Syekh Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili. Anil Imam Muhammad bin Ahmad Al-Amin. Imam Jalaluddin ibn Al-Mulaqin. Anil Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad At-Tunuhi. Al-Imam Umar bin Karam Ad-Dinawari. Al-Imam Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf. Dari Imam Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qala, berkata, fa idza aradta an-nauma fa 'alaika bi adabihi samaniyah. Kalau pengen tidur, jaga adabnya yang 8. Pertama, al-istiqbal, artinya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Seperti di liang lahat gitu, ya. Kayak gitu kata Imam Ghazali. Nah, Syekh Nawawi Banten menjelaskan istiqbal, ya, al-muhtadir wa huwa al-mustalqa ala qafahu fa istiqbalu ayyakuna wajhuhu ya ilal qiblah wa hadzal istilqa mubah lirijal wa makruh lin-nisa. Jadi kalau terlentang gitu, itu untuk perempuan makruh, ya, walaupun untuk laki-laki boleh, tapi tidak disunahkan begitu modelnya. Yang mana yang disunahkan? Yang disunahkan adalah yang kedua. Wasani hawa huwa sunnah, itu hukumnya sunnah. Apa itu? Wa nam 'ala yaminika. Jadi tidur di atas ini? Apa ya ini? Ini tuh. Nah, ala syakil aiman. Apa syak itu ini? Sisi atau sebelah kanan gitu maksudnya. Itu yang disunahkan, ya. Wa nam 'ala yaminika kama yadja'ul mayyit fil lahdi, seperti diletakkan mayit di dalam kuburan, kan gitu kan? Kiblat dengan posisi ini ke kanan gitu. Kalau dalam dunia kedokteran atau medis itu ke kiri, tapi habis itu nanti ke kanan lagi gitu. Nggak apa-apa sebentar ke kiri. Apa faedahnya kalau di sini wayam bagi, ya, wa aman naumu 'alal yasari fa huwa mustahabun indal atiba. Kalau tidur di atas sebelah kiri gitu, ya, itu memang menurut dokter dianjurkan, karena itu li'annahu yasra'u hadhimat ta'am, karena bisa mempercepat pencernaan makanan. Nah, gimana caranya? Gini, jadi mungkin nggak, kalau disunahkan kalau habis makan itu jangan langsung tidur. Gitu kalau Rasulullah. Rasul ya kalau makan malam nih,
Ya, itu kalau makan malam bukan kalau mungkin sekarang ya misalnya sebelum maghrib. Tapi kalau misalnya terdesak itu habis isya, itu jangan makan jam 10 nih. Makannya lemak-lemak begitu, ya kan? Daging apa, langsung tidur. Ya udah itu. Gumpal itu lemak itu. Jadilah kolesterol, jadilah apa namanya darah tinggi segala macam ya. Tuh. Tapi kalau Rasul enggak. Jadi dalam riwayat Rasul kalau misalnya makan malam, itu habis itu jalan sekitar 100 meter. Dalam riwayat begitu ya. Untuk apa? Supaya turun dulu dia. Apa? Gerak dulu biar enggak mengendap. Wah gitu secara ini ya wallahu alam ya. Jadi itu mau habis makan ya berarti langsung waduh tidur gitu. Nah nanti kalau misalnya mau tidur habis makan itu sebelah kiri dulu supaya dia kalau makannya sore kan lama udah itu jadi nggak apa-apa langsung aja kanan. Tapi kalau misalnya makannya habis sisa gitu ya atau jam 9 misalnya itu mindo kali ya. Orang sini mindo ya jadi 2 kali gitu nambah. Nah itu ntar jangan langsung ini tadi gerak dulu, jalan dulu gitu biar atau keringet dulu ya kan keluar. Nah, baru kalau tidur sebelah kiri sebentar. Ya sekitar apa namanya 10 menit gitulah. Nanti baru ke kanan. Doa, nanti ada doa-doanya baru tidur gitu ya. Itu insya Allah kalau kita ngikutin sunnah Rasulullah, insya Allah sehat. Ya, kalau kita ngikutin Rasul jelas Rasul ngajarin itu yang baik. Rasul ngajarin sesuatu yang sehat. Enggak mungkin sesuatu yang diajarkan Rasulullah itu apa mengancam apa namanya kesehatan kita. Tidak mungkin karena itu wahyu dari Allah. Ya, pasti semuanya yang bermanfaat untuk kehidupan kita dan kesehatan badan kita. Gitu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa'lam ya. Tadkur inda iradati naum inna nauma mislul maut. Jadi tidur itu kayak mati. Emang apa bedanya tidur sama mati? Sama aja kan, bedanya kalau mati tidur gak bangun lagi. Kan gitu. Nah, kalau bangun lagi hidup gitu. Jadi kalau bayangin aja. Jadi kalau mati itu kayak tidur. Nah, wal yaqdzah mislul ba'si. Gitu. Wal yaqdzah apa yaqdzah? Melek. Melek gitu, bangun itu kayak dibangkitkan nanti. Si orang di kuburan ya, itu kayak tidur. Nanti dibangkitkan di hari kiamat itu kayak bangun tidur gitu. Ya gitu ya. Ya ba'asun itu kan di surat Al-Mu'minun itu kita dibangkitkan. Jadi kayak mereka bangun dari tidur ya. Mudah-mudahan kita apa namanya dijauhkan dari azab kubur, amin, dari siksa kubur, diberikan kenikmatan kubur, amin ya rabbal alamin ya. Ya. Dijadikan kuburan kita taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal yaqdah mislul ba'si ay nasri. Ya, wa la'alla Allah ta'ala yaqbidu ruhaka fi lailatika fakun musta'idan. Bisa jadi itu tidur terakhir untuk kita. Maka sebelum tidur harus siap-siap. Imam Ghazali itu jangan sampai kamu tidur kamu punya utang sholat. Untuk ibu-ibu jangan sampai tidur masih apa namanya misalnya suci belum mandi. Jangan sampai. Jadi kalau udah suci Bu, ya mohon maaf nih ya, bapak-bapak nggak berlaku dah. Ini khusus yang mak-mak nih, makhluk halus, perasaannya yang halus Bu, ya bukan makhluk halus, ya kan? Emang halus ya, maksudnya perasaan yang halus ya. Jadi ibu-ibu, jadi kalau kata Imam Ghazali dalam Ihya nih, salah satu adabnya kalau kita udah merasa apa namanya ibu-ibu udah merasa bahwa ini udah kering nih, udah nggak keluar lagi darah haidnya atau nifasnya, itu buru-buru apa mandi. Jangan sampai dar ditunda-tunda sampai untuk sholat. Nah, kita nggak tahu Pak umur. Junub cepat mandi, ya. Itu Pak RT. Kalau junub cepat mandi, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita nggak tahu Pak umur, ya kan? Bisa jadi itu terakhir bagi kita. Bayangkan bagaimana kalau menghadap Allah dalam keadaan junub. Bagaimana? Apakah kita tidak malu menghadap Allah Rasulullah SAW? Kita dalam keadaan. Sayyidina Abu Hurairah ada dalam hadis. Sayyidina Abu Hurairah pernah, mohon maaf, beliau apa namanya junub. Ya hadasul akbar, hadas besar. Beliau nggak berani ketemu Nabi, ngumpet gitu. Karena merasa kotor malu dengan Rasul. Padahal nggak apa-apa kan? Emang nggak apa kalau kita junub? Nggak apa-apa. Makan boleh, tapi makruh. Makanya harus apa namanya sunahnya cepat mandi. Biar suci kita lahir batinnya, zahiran wa batin. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suci. Apa badannya, raganya
suci jiwanya. Jadi jiwa dan raga bersih. Jadi tawabina itu jiwa, mutatahirin itu fisiknya, lahirnya. Jadi zahir batinnya bersih kita, gitu. Jadi menghadap Allah itu dalam keadaan bersih, gitu. Ya, apa namanya? Jadi kalau kata tadi Imam Ghazali, jadi cepat gitu biar kita dalam keadaan suci terus. Ya. Itu termasuk dawamul wudu, salah satu yang bisa memancarkan cahaya nanti di hari kiamat dan juga di dalam kuburan adalah kita selalu wudu, selalu dalam keadaan suci. Kemudian nih ya, liliqaihi bi antana ma'ala taharatin, kamu tidur dalam keadaan suci gitu, diusahakan tidur dalam keadaan wudu dulu gitu. Ya. Jadi kalau sebelum tidur diusahakan wudu dulu. Ya kalau mengantuk banget gitu ya udah nggak ini banget ya sempet gitu ya. Gimana lagi gitu, wes disunahkan ya. Diusahakan gitu. Ya. Tapi kalau udah biasa insya Allah nanti nggak enak Pak. Kalau udah biasa nih wudu ya kan, sholat apa namanya tidur dalam keadaan bersih suci gitu, itu nggak enak kalau misalnya dalam keadaan hadas gitu tuh nggak enak. Ya, jadi rasanya kayak itu Abu Hurairah ditanya, mana nih Abu Hurairah? Nggak ada nih. Ya Rasulullah, malu dia katanya lagi hadas akbar gitu katanya. Kenapa kata Rasul gitu? Mukmin itu nggak najis kata Rasulullah. Nah akhirnya Sayyidina Abu Hurairah mandi dulu baru ketemu Rasulullah, senyum aja gitu ya, kata Rasulullah, ina mukmin la yanjus, mukmin itu nggak najis gitu. Tapi memang apa maksudnya Rasulullah secara fikihnya tidak najis, tapi secara batin tuh ya nggak, ngerasanya nggak enak gitu ngadepin Rasulullah kok apa masih dalam keadaan junub gitu ya. Itu artinya adabnya segera kalau kita junub ya itu mandi supaya kita dalam keadaan bersih. Ar-Rabi yang keempat ya, antakuna wasiyatu ka maktubatan tahta wisadatika. Jadi diusahakan ada wasiat. Bisa jadi itu tidur kita terakhir, maka di bawah bantal itu disunahkan kita tulis misalnya wasiat untuk anak-anak, wasiat takwa, wasiat apa namanya misalnya jangan apa namanya yang akur sama saudara, silaturahmi dijaga segala macam itu bisa. Jadi ditulis gitu, terus di bawah bantal dia taruh. Kalau memang itu ditakdirkan kita menjadi terakhir, maka kalimat terakhir dan wasiatnya adalah wasiat yang baik. Gitu. Ini termasuk, kayaknya itu termasuk adat yang apa ya, termasuk sunnah yang gimana? Mohon maaf, kayaknya jarang ya yang ngamalin ini ya. Kayak nggak sempet ya menulis dulu gitu ya. Ya ditulis sekali aja terus disimpan gitu, ya kan? Alhamdulillah bangun lagi kan itu disimpan aja gitu sekali aja, ya. Wasiat takwa, wasiat ini yang kebaikan isinya. Di dalam riwayat kata Syekh Naiban, dan fa innaka la ta'manul qabda minan naum, kita nggak tahu kan apa namanya dibangunkan lagi oleh Allah atau tidak. Kalaupun ditakdirkan meninggal, kalau tidak ada wasiat, fa inna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzah wa innal amwat yatazawarun fi kuburihim siwahu fayaqul ba'dhum li ba'din ma balu hadzal miskin qala innahu mata bi ghairi wasiyah. Jadi nanti kalau meninggal nggak ada wasiat takwa untuk keluarganya, anak-anaknya, ahli warisnya, maka nanti di kuburan tuh jadi ahli kubur itu saling berziarah Pak. Kalau nggak percaya mati dulu dan nanti di WA kita. Kita namanya beriman ini, kalau iman begini kita yakin percaya, ya. Ulama dari riwayat-riwayat bukan ngarang sendiri. Jadi mereka saling bicara. Nah, kalau orang yang meninggal tanpa wasiat nanti didiemin, dicuekin gitu waktu ziarah sama teman-temannya gitu. Dia memang biarin deh. Udah nggak ada wasiatnya gitu. Ya, alam ya. Jadi itu gitu. Dan itu ada di Sahih Bukhari juga riwayat bahwa disunahkan kalau orang mau tidur nulis wasiat, kemudian ditaruh, ada yang dibilang riwayat di bawah bantal atau di bawah kepala. Ya, kalau ini alam ya, itu tulisannya sekali itu disimpan terus gitu. Sampai kita meninggal. Mudah-mudahan husnul khatimah, amin. Ala ridha wa husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, antana ta'iban minadz-dzunub mustaghfiran. Jadi sebelum tidur ya banyak istighfar dan taubat. Kalau sahabat tuh sampai punya data gitu ya, punya absen. Siapa yang waktu di siang hari dia ngomong mungkin keceletuk gitu ya, nggak enak, nggak ngenakin. Siapa tuh dicatat itu, misalnya, saya tadi nggak enak saya ngomong Pak RT, kayaknya tersinggung Pak RT nih gitu ya. Nah, itu ditulis langsung minta maaf. Ya sekarang gampang. Kalau dulu gimana coba diparanin sama sahabat ke rumahnya. Ada sahabat yang kerjanya begitu. Saya masih punya masalah, nggak bisa tidur ya. Minta maaf dulu. Ada sekarang begitu, kagak ada. Sekarang sebenarnya gampang Pak. Ada kan WA.
Dijapri, jangan di grup. Enggak enak. Nah, di grup ya, di japri gitu, Pak RT saya minta maaf ya tadi saya ngomong kayak tersinggung Pak RT, saya nggak sengaja Pak RT bener gitu. Enak baru bisa tidur gitu. Ini mah tidur peluk tapi udah ngomongin orang, ini sakit orang, ini numpuk itu. Didiemin baik, nanti meninggal bagaimana coba? Ya, nanti kita bangkrut di akhirat itu, di kuburan bangkrut kita. Kata Rasul manil muflis, tahu nggak orang yang bangkrut? Kata sahabat, ya bangkrut mah yang apa namanya dagang terus apa dia rugi nggak untung ya bangkrut, atau modalnya habis nggak ada untungnya ya bangkrut itu. Enggak, kata Rasul, bukan itu. Orang bangkrut itu kata nanti orang yang meninggal ya di kuburan terus ditanya malaikat, tapi dia apa? Dia udah nyaci maki ini, dia menghina ini, dia menghina orang ini, belum minta maaf itu. Belum minta halal bihalal, dia belum yastahlil gitu belum minta halalnya. Ya udah di stop sama udah diem aja di situ. Gak bisa dia lanjut. Ya mudah-mudahan perjalanan kubur kita lancar amin ya Allah. Ya mudah-mudahan kuburan kita diterangi dengan cahaya-cahaya amalan kita, didoakan oleh orang-orang banyak amin. Ya orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semua amin ya rabbal alamin. Kamaruya sebagaimana diriwayatkan Kamarawa at-Tirmidzi fi sunanih dalam Sunan Tirmidzi ya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala barang siapa yang berzikir berdoa hina ya'wi ila firasi ketika mau tidur astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau guru kami Ki Asrar itu huwal hayyal qayyum bisa dua dibaca secara nahwunya i'rabnya, bisa huwal hayyal qayyum dari astaghfirullah maf'ulnya, bisa juga huwal hayyul qayyum, bisa dua, bisa pakai dhammah bisa pakai fathah. Kalau pakai dhammah kan dia jadi apa khobar ya dari huwa ya kan, tapi kalau hayya itu dia jadi naat dari Allah, astaghfirullah al hayya gitu ya kalau di cara pesantren begitu. Jadi barang siapa yang baca astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum tidur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa'zim ala al khair jami'il muslimin, diusahakan sebelum tidur tuh nggak ada sangkut paut apa ya sama orang gitu ya, pernah ini orang atau mencela orang, menyakiti orang, menyinggung orang, atau apa namanya utang belum diselesaikan dulu. Lah kalau itu nanti kita nggak bangun lagi, terus punya utang banyak bener utangnya, bagaimana? Ya, Nabi kan nggak mau nyolatin itu jenazah. Ditanya sebenarnya alaihi dainun, apakah dia punya utang? Naam ya Rasul, dinar, ada 2 dinar dia punya utang. Waduh, kata Rasulullah, ada yang mau nanggung nggak? Katanya. Kata Sayyidina Ali, ana ya Rasul, saya yang nanggung. Karena Sayyidina Ali tahu kalau nggak ditanggung, nggak ditalangi nih, nggak disolatin sama Nabi. Saya Rasulullah. Ya udah, kalau gitu, ayo sholatin. Makanya disunahkan kalau sholat jenazah itu ahli warisnya, keluarganya nih, itu sambutannya minta maaf ya kata-katanya atau apa segala macam, minta maaf, dimaafkan. Yang keduanya kalau ada kaitan hutang piutang ya akan diselesaikan dengan keluarga sebelum disolatin, jangan setelahnya. Bukan setelahnya, sebelumnya. Kalau Rasulullah kan tadi nggak mau sholatin ya, jadi sebelum sholat sebentar gitu, mohon maaf kami atas nama keluarga ahli waris, apabila almarhum punya kaitan dengan hutang piutang, mohon menghubungi kami ahli warisnya. Jadi kami siap untuk menyelesaikannya. Begitu ya. Jadi insya Allah nanti set gitu. Kenapa? Dalam hadis itu ada di Sahih Muslim, ada di Bulughul Maram, min adillatil ahkam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Jiwa manusia akan gentayangan, gantung, nggak keangkat ke langit, nggak turun ke bumi sampai hutangnya diselesaikan. Ada hadisnya. Jadi kiai-kiai itu benar. Jadi iya apa yang diajarkan oleh ini kita tuh ya. Ini langsung sholatin aja, numpuk hutangnya, udah rebutan warisan baik, belum dulu. Urusin dulu hutangnya. Nanti baru misalnya baru warisan diberesin. Jangan berantem gara-gara warisan. Ini repot ini. Man adda ila firashihi la yanwi dzulma ahadin ya wala yahqidu ala ahad. Nih hadisnya nih, ghufira lahu majtaram. Barang siapa yang tidur sebelum tidur semua hak-hak kemanusiaannya udah beres, hakul adami hablum minanas udah beres, nggak ada hutang gitu. Terus juga apa namanya nggak nyakitin orang, itu nanti lancar dia sama Allah itu 0, kosong.
gitu ya. Mudah-mudahan ya kita tidak ada utang, amin. Juga kita tidak menyakiti orang, kalau menyakiti orang dimaafkan sama orangnya, amin ya rabbal alamin gitu ya. Wasadis yang keenam, la tastajlib an-naum nakalufan, enggak usah dipaksain tidur. Orang enggak bisa tidur, enggak bisa. Ya, orang nggak bisa tidur, insomnia. Mudah-mudahan kita bisa tidur nyenyak, pulas, ya, apa namanya, dalam taat pada Allah. Jadi kalau tidurnya kita tidur yang ibadah, amin ya rabbal alamin. Gimana tidur ibadah? Tidur dengan niat, ya, bisa ibadah, bisa sholat malam, tahajud, ya, itu tidurnya itu bernilai ibadah. Begitu. Caranya begitu. Kam min a'malid dunya asbahat min a'malil akhirah bihusni niyyah, wa kam min a'malil akhirah sarat min a'malid dunya bisu'in niyyah. Berapa banyak amalan yang kelihatannya duniawi, kan tidur kayaknya dunia ya, tidur kan kayak tidur, makan itu kayaknya kan dunia, tapi bisa menjadi akhirat, bisa menjadi berpahala. Dengan apa caranya? Bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Ya Allah, saya tidur ini supaya bisa bangun malam, bisa tahajud, ya kan? Bismika Allahumma ya bismika amut. Kemudian apalagi banyak nih, ada 3 doa di sini ya, dibaca tidur. Insya Allah itu tidurnya tidur yang ibadah. Tapi berapa banyak yang kelihatannya itu amalnya akhirat, sholat itu, haji, umroh, tapi pamer, hajinya ria, hajinya apa namanya segala macam. Aduh, ya gimana? Ya kan? Jadi kelihatannya dunia, kelihatannya akhirat, tapi menjadi dunia gara-gara apa? Karena jelek niatnya, gitu, buruk niatnya. Makanya perbaiki niat, luruskan niat, ya, gitu. Wa anna sa'yahu saufa yura. Jadi nanti akan dilihat amal kita, ya, semuanya enggak dibawa di waktu di kuburan, tidak dibawa, yang dibawa adalah amalnya. Yang lain apa namanya, tinggal semua di rumah, ya. Kemudian wa'lam, ya, annal laila wan nahara, ya. Ini kata Imam Ghazali begini. Kita sehari semalam tidur berapa jam? Kalau tidur 8 jam, berarti kalau kita kata Imam Ghazali, fala yakun naumuka bil-laili wan nahar aksar min samani sa'at. Jangan lebih, kata Imam Ghazali, jangan lebih tidur dalam sehari semalam, jangan lebih dari 8 jam. Gitu. Kalau tidur bangun tidur gitu ya, ada yang begitu kan, bangun tidur lagi, ada lagunya tuh, ya kan? Itu tidur lebih dari itu, kenapa nanti umurnya habis buat tidur doang. Ya ibadah, tapi kan nah kalau tidur mulu kata lu, mentang-mentang ada puas ini tidur mulu, ya kan? Sampai Imam Ghazali ngitung itu. Coba lihat nih, sampai dihitung sama Imam Ghazali, kalau kamu punya umur nih, fa in ista masalan, seandainya kamu punya umur sitina sanatan 60 tahun, seandainya gitu kan, pukul rata-rata 60-an lah, ya. Umatnya Rasulullah itu 6 sitina kata Rasulullah, di antara 60-an gitu, bisa lebih bisa kurang. Ya, tapi kalau umurnya udah kepala 8 itu udah bonus tuh. Siap-siap aja. Tapi jangan berasa yang muda aman gitu. Tuh, sekarang ini udah nggak beraturan ya, nggak? Ada yang masih muda, ya. Jadi jangan merasa aman. Ya, jadi waktu 24 jam sama semuanya. Jadi kalau umurnya 60 tahun, kalau tidurnya 8 jam, kata Imam Ghazali, berarti 20 tahunnya buat tidur doang. Gitu, suluh suhu sepertiganya. Jadi 60 nih. Jadi 20 tahunnya itu karena 8 kali. Gitu. 8 kali 60 tahun itu. Jadi hasilnya kata Imam Ghazali dia udah dihitung ya. Coba hitung dah. Imam Ghazali udah ngitung tuh. Jadi kalau tidurnya 8 jam lah, kalau tidurnya 10 jam berarti bisa jadi 30 tahun dia setengah umurnya tidur. Lah kalau misalnya dia tidurnya 15 jam, waduh, berarti bisa 40-an habis, ya. Jadi kemudian bersiwak juga, fatohir, ya, tuhur siwak, indan naum siwaka kawatuhuruka. Jadi siapkan juga siwaknya, ya, mau tidur siwakan, ya kan. Rasul begitu sampai mau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sampai sempat karena tangannya lemes gitu, minta tolong pada Sayyidah Aisyah, mohon siwakin saya, gigi saya, kata Rasulullah. Saya nggak bisa nggak bisa ngangkat lagi tangannya. Siapa yang nyiwakin? Sayyidah Aisyah. Disiwakin sama Sayyidah Aisyah. Ya, di pangkuannya Sayyidah Aisyah, kemudian Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya itu di atas pangkuannya Sayyidah Aisyah. Kemudian yang nih,
Yang ke-8 wasamin ya wa litas takbil al-qiblah wa litas tagil bidzikri wa doa, ya sibuk dengan zikir, menghadap kiblat waktu tidur, wa azim, dan niat ala qiyamil lail, untuk bangun malam salat, au ala qiyamis qabla subhi, faraqatani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri fastaksir min kunuzika liyaumi fakrika. Jadi yang paling ibadah di malam hari, yang paling afdol adalah sholat tahajud atau sholat malam. Jadi sholat 2 rakaat saja di tengah malam atau di sepertiga malam, ya itu kanzun, harta karun nanti, tabungan, investasi. Nanti akan kita petik nanti di hari kiamat, insyaallah taala ya. Jadi kalau bisa jangan tinggalkan. Orang wali-wali Allah itu nggak ada meninggalkan sholat tahajud. Ya, mereka menjaga saya itu udah kayak hobinya. Kalau nggak sholat malam itu ya udah kayak gerangsangan, bagaimana nggak enak rasanya. Ya, mungkin tidurnya telat juga, tetap diusahakan bangun sholat malam walaupun 2 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ditanya dalam mimpinya pada muridnya, wahai guru, bagaimana Allah memperlakukan engkau? Beliau menjawab, aku diperlakukan Allah dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Dengan apa? Apakah dengan ceramah? Bukan dengan mengajar, bukan. Rukai'at ya arkauha fi jawfil. Itu Allah menyayangi saya. Allah merahmati hamba. Dengan apa? Dengan sholat beberapa rakaat yang saya sholat waktu itu di malam hari. Tuh, begitu Pak. Ya, sholat malam luar biasa nilainya. Dalam riwayat, man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal laili faghalabathu ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa. Barang siapa yang tidur, dia berniat supaya bangun malam, enggak bangun, ketiduran, kesiangan sampai subuh. Ya, kelewat begitu karena saking capeknya. Tapi udah niat, maka Allah akan catat niatnya. Niat sholat malam walaupun enggak sholat malam. Enak kan? Udah niat aja deh katanya. Niat aja begitu ya, kagak sholat ya, begitulah ya. Ini maksudnya kalau fagolabat tadi ketiduran, bukan memang begitu, mau diniatin begitu. Emang itu mah modus itu namanya. Enggak lah. Jadi kita udah niat benar-benar karena Allah. Adapun nanti karena mungkin capek misalnya, ya maka Allah akan mencatat niat baik kita, begitu ya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi, dan tidurnya menjadi sedekah. Jadi tidurnya sedekah, Pak. Jadi sedekah bukan hanya dengan duit. Ya, sedekah dengan sholat malam, sedekah dengan sholawat. Ada sahabat mau sedekah, bingung, ya Rasulullah saya nggak punya uang. Kata Rasulullah, ayyuma muslimin lam yajid ma yatasaddaq falyusalli alaihi. Barang siapa yang ingin bersedekah tapi nggak punya duit, maka perbanyaklah sholawat kepadaku. Karena sholawat bagi fa'inna zakatun. Karena sholawat kepada Rasulullah itu zakat dan sedekahnya. Masya Allah, itu jelas tuh ada hadisnya. Masya Allah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli faratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il musyaffa' wa ala alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.